Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Keiza Ulial Gifari. Saya Marza Satria Putra. Saya Latifah Soraya Abdullah. Halo, saya Elvan. Saya Asli Gilbati. Saya Putri Syahid Hidayat. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktikum elektrolisis dengan larutan garam dan air cuka dengan menggunakan elektroda pensil grafit dengan tujuan praktikum yaitu untuk menentukan jenis elektrolit dari larutan dan air tersebut. Selanjutnya pertama-tama kita perlu menyiapkan alat dan bahan berketan. Yang pertama ada garam, teman-teman, garam dapur 1 pak. Lalu selanjutnya ada cuka, ini bahannya. Selanjutnya air biasa, Aquades untuk mencuci. Ada 2 pensil, 2 buah pensil. Selanjutnya ada baterai besar kotak merek Everday. Lalu untuk alatnya sendiri ada beberapa. Yang pertama ada gunting untuk menggunting, lalu 2 botol bekas aqua. Selanjutnya ada penjepit buaya, teman-teman, ada 2 pasang. Lalu ada kardus yang sudah dibolongin bagian dua-duanya ini untuk dimasukkan pensil, teman-teman. Jadi step yang pertama kita gunting 2 botol ini. Sampai seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasukkan garam dan air. Jadi pertama-tama kita gunting dulu ya teman-teman. Lalu kita masukkan. Lalu kita masukkan airnya. Nah, selanjutnya kita akan mengaduk dengan 1 pensil saja teman-teman, jangan 2 ya. Oke, selanjutnya kita membutuhkan 2 pensil teman-teman. Yang pertama yang sudah diaduk kita taruh sebelah sini ya. Oke. Pokoknya yang udah kena air tuh harus di bawah. Lalu kalau sudah begini kita masukkan di atas botolnya. Lalu baterainya kita pasang dengan kabel penjepit buaya ya teman-teman. Nah yang merah ini ditempelkan pada kutub positif yaitu anoda, dan yang hitam pada kutub negatif yaitu katoda. Lalu kita pasang di penjepit buaya pensilnya. Lalu kita tunggu. Kamera depan nggak boleh di-cut ya? Jadi bisa dilihat teman-teman bahwa reaksinya ternyata berhasil, ada terjadi reaksi elektrolisis di situ. Terdapat gelembung. Di situ terdapat gelembung yang keluar dari ujung pensil yang positif. Yang positif. Ujung pensil yang negatif. Yang negatif. Lihat teman-teman, ini reaksinya sangat kuat ya. Jadi garam atau NaCl merupakan elektrolit kuat. Ya udah tuh aja. Kelihatan guys nih. Kelihatan guys. Nih. Kan guys yang ini nih. Nih, coba arahin. Ini hitam. Sebelah sini Maju. yang hitam ini, yang negatif di katoda. Dikit. Nah. Sip, udah. Selanjutnya
Bagaimana ini, Atskia? Kita akan nyoba di H3COH atau cuka, larutan cuka. H3COH cuka. Nih kita kembalikan ke tempatnya. Selanjutnya kita akan mengganti larutan dengan cuka. Pertama ini dilepas dulu. Pensil yang dari larutan garam itu dicuci dengan Aquades. Ambil bawahan aja. Setelah itu cuka dimasukkan ke dalam botol setelah digunting. Selanjutnya pensil yang sudah dicuci dimasukkan ke dalam cuka. Lalu jepitkan kembali penjepit buaya ke pensil. Nah itu dia. Berdiri. Apa tadi? Lu lihat gak, Pak? Ada terjadi reaksi. Belum. Lalu kita tunggu sampai terjadi reaksi. Di larutan cuka, reaksinya tidak secepat yang di larutan garam. Videonya bener nggak? Bener nggak sih? Ini kelihatan sedikit nih. Sedikit. Sebentar dong guys. Di larutan di kutub yang negatif itu udah ada mulai keluar gelembung, Oh iya Cuma guys. dikit doang. tapi cuma Kelihatan nggak di sedikit. video kelihatan nggak? Udah Atskia? bener. Kelihatannya dikit banget. Ada Boleh kamu taruh sini garis ini, garis akuanya. Nah, ada tuh keluar, Videonya bener. Sama itu yang positif juga keluar sedikit. tapi sedikit ya. keluarin dekat coba. Jadi di larutan cuka itu tidak sekuat yang ada di larutan garam. Jadi di cuka itu cuman dia termasuk larutan lemah. Jadi gelembung yang dihasilkan sedikit, tidak sebanyak yang ada di larutan garam. Jadi telah terjadi reaksi di kedua belah pihak teman-teman di air garam dan air cuka. Jadi dapat kita simpulkan apa, Atskia? Kesimpulan Atskia? Jadi kalau di larutan garam atau NaCl itu termasuk ke dalam elektrolit kuat. Nah, sesuai dengan teorinya ya teman-teman, karena garam merupakan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, lalu ada H3COH atau larutan cuka yang merupakan elektrolit lemah. Bisa dilihat tadi gelembungnya itu lebih sedikit daripada cuka yang tiba-tiba langsung banyak gitu gelembungnya. Udah. Sekian yang bisa kami sampaikan Bu Yesi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.